Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Faiz Amanullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam nomor NIM 1920710000113. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS fikih kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang khamr. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, khamr masih diperbolehkan, yang dimana dasarnya surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'iha. Di sini jelaskan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamr dan judi adalah sesuatu hal yang di situ terdapat dosa besar dan juga bermanfaat. Di sini manfaatnya memang khamr di sini jikalau diminum, dicoba, membuat tubuh hangat, membuat tubuh tenang, dapat melupakan beberapa masalah yang ada. Akan tapi di sini juga Allah Subhanahu wa taala meneruskan bagaimana akan tetapi masih lebih banyak mudarat daripada kebaikan yang ada di dalam khamr tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu las salata wa antum sukara. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk atau ngantuk. Ya. Di sini memiliki dasar bagaimana salah satu seorang sahabat ketika mau memimpin sholat, akan tetapi terlebih dahulu dia meminum khamr. Kemudian terjadi kesalahan dalam sholatnya dalam membaca sholat ayat surat ketika memimpin sholat. Kemudian ada lagi yang dimana Allah Subhanahu wa taala dengan proses seperti itu terjadilah diharamkannya khamr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal aslamu wal ansabu rijzum min amalihi syaitan la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, di sini ada khamr, ya. Min amali syaitan, semua adalah kelakuan setan yang dilakukan oleh setan. Jadi intinya adalah kejelekan yang ada di dalam khamr, intinya adalah kejelekan. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 10 hal yang dilaknat ketika kita berhubungan dengan khamr. Yang pertama adalah zatnya, zat khamr. Yang kedua adalah orang yang memerasnya. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin diperaskan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang menjual. Kemudian yang selanjutnya, orang yang membeli. Kemudian selanjutnya, orang yang membawanya. Kemudian selanjutnya, orang yang meminta untuk dibawakan khamr. Kemudian selanjutnya, orang yang memakan hasil penjualan khamr. Kemudian selanjutnya, orang yang meminum khamr. Kemudian selanjutnya, bahkan orang yang menuangkan ketika ada orang yang mau meminum khamr, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan di atas bahwa kita mendapatkan definisi telah diharamkannya khamr, yakni khamr adalah sifat-sifat syaitan. Terdapatnya ada unsur-unsur syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.